Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan sebuah teknik yang sangat praktis, jitu kepada Anda semuanya, yaitu mengenai bagaimana cara menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar untuk menyembuhkan sakit yang pernah saya alami. Begitu. Nah, bagaimana sih cara menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar kita dengan efektif dan tepat guna? Maka simak terus video ini hingga selesai. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut bagaimana menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar kita, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu pikiran bawah sadar dan kenapa memiliki sebuah kekuatan yang besar dalam kehidupan kita. Terus bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita bahas terlebih dahulu sebelum nanti saya bercerita bagaimana pengalaman saya menyembuhkan sakit demam tinggi yang bisa sembuh dalam waktu beberapa jam ke depan gitu. Nah, pertama, apa itu pikiran bawah sadar? Sesungguhnya kalau kita berbicara mengenai pikiran bawah sadar, ini tidak lain adalah hati kita sendiri, emosi kita sendiri yang menyimpan begitu banyak memori jangka panjang itu. Misalkan memori di saat kita kecil pernah dimarahi oleh orang tua, itu terus kita ingat sampai dewasa bahkan sampai tua. Dampaknya pun terjadi seperti itu. Misalkan ada dampak kita merasa minder, merasa takut dan lain sebagainya, maka dampak-dampak emosional seperti ini nggak bisa dihilangkan kecuali dengan sebuah terapi khusus gitu ya. Nah, nggak bisa dihilangkannya kenapa? Ya karena menancap kuat di bawah sadar kita dan terus kita bawa sampai dewasa bahkan sampai tua seperti itu. Kemudian di sisi lain bawah sadar itu juga mengandung berbagai macam emosi, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif gitu. Contoh, kita merasa bahagia, kita merasa senang, merasa bersyukur, penuh sukacita, cinta, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah emosi-emosi positif yang tidak lain berada di dalam bawah sadar kita. Artinya, di saat kita mengekspresikan suatu emosi, entah itu positif ataupun negatif, maka itu di luar kehendak atau di luar kontrol pikiran sadar kita. Tuh. Kemudian juga yang termasuk emosi negatif juga sama di dalam pikiran bawah sadar kita. Rasa benci, rasa kecewa, rasa marah, dendam dan sebagainya. Itu semuanya juga berada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, kenapa di dalam pikiran bawah sadar? Karena berbagai macam jenis emosi ini tidak bisa kita kendalikan secara sadar gitu. Tetapi hal ini tiba-tiba muncul begitu saja ketika ada sebabnya. Tuh. Misalkan kita pernah kecurian, kita akan marah pada pencuri itu. Nah, perasaan marah ini muncul seketika karena adanya stimulus, yaitu motor kita kecurian. Itu. Atau kita tiba-tiba merasa bahagia. Nah, rasa bahagia ini dipicu oleh sesuatu, mungkin kita mendapatkan hadiah, mendapatkan sebuah prestasi tertentu, maka perasaan bahagia tiba-tiba muncul tanpa kita sengaja. Itu. Artinya, itu tiba-tiba muncul begitu saja tanpa kita minta, tetapi terjadi secara otomatis. Inilah yang disebut dengan bawah sadar kita. Kemudian, selain memori jangka panjang, kemudian emosi, maka bawah sadar kita juga mengenal gambar-gambar, simbol, dan visual. Contoh, kita memberikan arti pada sebuah benda. Kita memiliki sebuah HP. HP ini kita berikan makna bahwasanya HP ini membawa keberuntungan. Kita yakini dan kita berikan sebuah emosi, maka itu ditangkap oleh bawah sadar kita sebagai benda keberuntungan. Gitu. Contohnya kalau orang-orang zaman dulu memakai akik gitu ya, atau
Ya, kita bisa pakai arloji. Nah, itu kalau orangnya meyakini sebagai benda yang membawa keberuntungan, maka itu bisa terjadi. Kenapa? Karena bawah sadar kita menangkapnya seperti itu, memahaminya seperti itu. Kemudian selain simbol, bawah sadar juga mengenal gambar-gambar. Misalkan kalau kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan di masa depan, atau kita membayangkan tubuh kita sudah sehat ketika sakit, dan kita bayangkan secara intensif, kita rasakan, kita libatkan emosi juga yang menyertai gambar tersebut, maka itu juga ditangkap oleh bawah sadar. Artinya bawah sadar kita mengerti betul apa dibalik gambar yang kita visualkan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena diyakini sepenuhnya oleh diri kita atau oleh bawah sadar kita sendiri itu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara kita menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar. Caranya adalah kita memanfaatkan beberapa teknik yang bisa dipahami oleh bawah sadar kita sendiri. Di antaranya yaitu menggunakan visualisasi. Nah, ini salah satu teknik dari berbagai macam teknik yang ada ya. Kita menggunakan visualisasi atau gambaran mental dengan sengaja kita memutar sebuah film ya. Kita yang menjadi sutradara diri kita sendiri, kita membuat film seperti apa pada diri kita, pada tubuh kita, pada kehidupan kita seperti apa. Itu yang kita input di dalam bawah sadar kita. Kemudian kita tambahkan dengan emosi yang positif, misalkan perasaan bersyukur, perasaan gembira, perasaan penuh sukacita. Nah, dua hal ini kalau digabungkan antara visual atau gambar dalam mental kita dengan emosi positif, maka dampaknya sungguh luar biasa. Maka kita bisa memberdayakan kekuatan pikiran bawah sadar kita sendiri, mungkin untuk kesehatan atau mungkin untuk melunasi hutang-hutang yang jumlahnya sekian ratus juta, atau mungkin bisa untuk menarik kemakmuran dan lain sebagainya. Nah, inilah hebatnya manusia sudah dibekali oleh Tuhan berupa akal pikiran dan bawah sadar agar kita pergunakan sebaik mungkin, kita maksimalkan penggunaannya untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup kita sendiri. Oke teman-teman, sekarang waktunya saya cerita bagaimana pengalaman saya dulu menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar untuk menyembuhkan demam tinggi yang saya alami. Nah, singkat ceritanya seperti ini ya. Waktu itu saya masih kuliah dan tinggal di sebuah asrama pondok pesantren. Ketika saya mengalami demam tinggi selama kurang lebih 4 hari, ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya meminum obat anti demam ya. Ya tujuannya yaitu untuk menurunkan panas tubuh saya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah panas tubuh saya ini turun ya? Demam saya turun? Ternyata tidak. Justru saya mengalami tubuh yang sangat loyo gitu ya. Mau berdiri saja, mau berjalan itu nggak bisa. Rasanya sempoyongan mau jatuh begitu. Dibarengi dengan suhu tubuh yang sangat panas. Akhirnya apa yang saya lakukan? Di hari yang keempat, saya hanya pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan saya menerima sakit yang saya alami. Saya menerima demam panas yang saya alami itu dengan bersyukur. Ya Allah, terima kasih saya telah sakit. Ya Allah, terima kasih saya bisa menikmati demam yang tinggi ini. Gitu. Ini memang kedengarannya konyol. Sakit kok dinikmati, sakit kok disyukuri, ya kan? Nggak masuk akal. Tetapi kenyataannya begitu saya berusaha untuk menerima dan mensyukuri demam tinggi saya waktu itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba, entah kenapa perasaan saya itu terasa lebih tenang. Pikiran saya juga sama, menjadi begitu tenang. Akhirnya tubuh saya pun menjadi sangat tenang, lebih rileks daripada sebelumnya. Ini efek relaksasi gitu. Lanjut di saat itu saya mengucapkan alhamdulillah ya, mensyukuri demam yang saya alami saat itu. Saya syukuri, saya terima sepenuh hati karena sakit ini bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan saya seperti itu. Kemudian saya mulai membayangkan, nah ini saya pakai visualisasi ya. Saya membayangkan tubuh saya ini berwarna merah semuanya sebagai lambang. Nah, lambang ini adalah simbol yang dipahami oleh bawah sadar. Merah sebagai simbol atau sebagai lambang sakit demam yang saya alami. Kemudian di ujung kepala saya, ini seingat saya ya waktu itu ya, di ujung kepala saya bayangkan ada warna hijau, titik kecil warna hijau, di mana titik kecil hijau ini melambangkan kesembuhan.
atau simbol dari kesembuhan. Ya, secara perlahan-lahan namun pasti, saya bayangkan titik hijau ini semakin melebar terus melebar sampai seluruh tubuh saya menjadi hijau semuanya. Tapi ini prosesnya juga tidak mudah. Saya membutuhkan konsentrasi tinggi saat itu dan tubuh yang betul-betul rileks. Ya, jadi secara perlahan-lahan namun pasti saya membayangkan di sini ada titik hijau terus merambah dan melebar ke seluruh kepala saya, dan saya persepsikan semakin melebarnya titik hijau ini ke seluruh tubuh, artinya tubuh saya semakin sembuh seperti itu. Dan demam saya yang tinggi juga semakin menurun. Nah, terus saya bayangkan seperti itu pelan-pelan namun pasti, maka akhirnya seluruh tubuh saya itu dipenuhi dengan warna hijau yang melambangkan kesembuhan. Nah, prosesnya itu luar biasa nikmat ya. Kalau sudah berhasil melakukan itu, tubuh ini terasa nikmat sekali, rileks sekali, perasaan tenang, pikiran menjadi sangat tenang juga. Sehingga saya lupa waktu sampai berapa menit saya melakukan itu, akhirnya saya tertidur. Di pagi harinya ya, jam 4:30 subuh saya terbangun, saya sangat kaget dengan kondisi tubuh saya. Kenapa? Saya menjadi sangat bugar, menjadi sangat sehat, ya, dan seperti nggak sakit sama sekali gitu. Saya pun merasa heran, loh kenapa tubuh saya kok terasa sangat sehat, sangat bugar, ya, pikiran fresh, hati merasa lebih gembira gitu. Dan sama sekali tidak merasa kalau sebelumnya saya sakit. Ini aneh sekali tapi nyata, betul-betul saya rasakan waktu itu. Nah, inilah dampaknya kita menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar kita yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaannya adalah apakah teknik ini bisa digunakan untuk sakit-sakit yang lain, misalkan sakit lepra atau sakit liver, sakit jantung, sakit apapun itu ya. Jawabannya adalah mungkin bisa atau mungkin tidaknya saya tidak tahu, wallahu alam. Yang pasti kinerja bawah sadar itu berlaku secara universal, dan bahasa yang paling mudah diterima oleh bawah sadar ialah imajinasi atau pakai simbol-simbol tertentu yang melambangkan suatu arti tertentu pula. Misalkan tadi saya menggunakan warna hijau sebagai lambang kesembuhan dan warna merah sebagai lambang rasa sakit. Maka secara perlahan-lahan bawah sadar saya mengenali bahwasanya warna hijaunya semakin memenuhi tubuh saya, menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya apa? Bawah sadar saya mempersepsikan tubuh sudah sembuh seperti itu. Dan ini bisa dipakai karena bawah sadar kita ya, sekali lagi universal sifatnya. Ya, yang bisa kita gunakan ya visualisasi, merasakan emosi yang positif, kemudian ditambah lagi boleh menggunakan afirmasi yang positif, misalkan saya detik ini sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, seperti itu. Terus yang lebih powerful lagi, jangan lupa gunakan emosi yang positif. Nah, ini sangat penting sekali ya. Emosi positif ini harus kita akses sebelum kita membayangkan, sebelum kita berafirmasi. Emosi positif bisa Anda melakukan zikir misalnya, atau bersyukur, atau beristighfar, atau apapun itu yang bisa memicu emosi positif. Boleh juga misalkan membayangkan sesuatu yang menyenangkan, membayangkan prestasi Anda di masa lalu yang membuat hati gembira, atau membayangkan anak-anak Anda yang lucu gitu kan. Akhirnya apa? Rasa gembira muncul di hati Anda. Itu coba Anda akses sekuat mungkin. Anda amplify, Anda perkuat perasaan emosi positifnya itu. Misalkan rasa bahagia, maka amati rasa bahagia itu seperti memutar ke depan atau seperti memutar ke belakang ya. Kalau misalkan terasa memutar ke depan, maka buatlah putarannya lebih cepat daripada sebelumnya. Itu nanti bisa meningkatkan intensitas emosi positif Anda begitu. Setelah itu, bila sudah menguasai emosi yang positif, maka baru Anda gunakan visualisasi yang positif. Misalkan Anda ingin menyembuhkan penyakit tadi ya, Anda gambarkan saja rasa sakitnya itu dengan warna merah, kemudian kesembuhan dengan warna hijau. Contoh, di bahu Anda terasa sangat sakit, nyeri. Ini bayangkan warna merah semuanya. Kemudian bayangkan ada titik hijau. Di situ melambangkan kesembuhan.
Terus bayangkan warna hijaunya semakin lama semakin melebar ke seluruh bahu Anda. Dan itu mengindikasikan bahu Anda sudah sembuh. Nah, jika Anda bisa melakukan ini dengan penuh emosi positif, dengan penuh rileks, dan penuh penjiwaan, sampai akhirnya Anda merasa sangat tenang, Anda merasa sangat gembira melakukan itu, Anda sangat rileks melakukan itu, maka kemungkinan besar juga akan mengalami kesembuhan, apapun penyakitnya itu. Nah, ini semuanya kembali ke diri kita masing-masing, di mana kita hanya melakukan usaha yang terbaik yang kita bisa lakukan ya. Nah, urusan nanti sembuh atau tidak itu tetap atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun kita hanya dituntut untuk berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, maka Allah Maha tahu bagaimana yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Baik teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan menambah wawasan Anda semuanya. Kalaupun bermanfaat, silahkan di-share video ini dan di-subscribe. Oke, baik terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.